Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semuanya. Sebelum yang lain, kalau mengajar, jabatan yang lebih tinggi dan kita diskusikan beberapa kali pertemuan terakhir yang sudah dapat info mungkin. Jadi itu saya makan problem saya nggak bisa masuk. Semoga materinya tidak terlalu berat, tapi memang kalau kita belajar sebagai pertama, memang uh, sedikit memodifikasi dengan yang mungkin akan sudah dapatkan di econometrics. Cuma sedikit ada perbedaan, tentunya mungkin yang terbiasa menggunakan economic wise, kita akan kemarin khususnya kita menggunakan matrix form untuk menjelaskan progres estimasi. Kemudian kita akan masukkan di harapannya rekan-rekan tidak ada masalah tersebut. Karena secara form ini sebenarnya akan lebih kita karena lebih simpel dan tidak memakan uang dengan berbasis tadi. Di sini yang pernah menggunakan materi yang lucu walaupun kelas MD saya itu tes dasar pengolahan rektor dikasih assignment jawabnya pakai kamu. Jadi soal kita ke sama sharing diskusi ya harapannya nanti ada yang apa namanya tentang pertanyaan terkait dengan spasial model. Nanti itu sudah diskusikan ada beberapa model yang apa yang ada analisis spasial ekonometrik dan kemudian teman juga sudah sampaikan permasalahan yang muncul ketika kita akan mengestimasi analisis model dan kita akan mencoba memperkenalkan dan diskusikan beberapa strategi yang bisa digunakan untuk melakukan estimasi. Jadi kemarin itu sudah diskusikan mengenai beberapa taksonomi model. Nanti kita akan coba melihat primary problem apa yang muncul yang selalu saya singgung mengenai orang untuk menjelaskan apa untuk estimasi model spasial dan kemudian estimation strategi apa yang bisa kita gunakan. Nah ini beberapa yang tentunya tidak semuanya kita paling akan meng-highlight beberapa khususnya yang general case yaitu maximum likelihood estimation. Kemudian dengan basis yang sama tentu nanti akan kita uji juga beberapa paper khususnya paper Berry and Pace 1997 dan Pace and Berry 1998 yang menyatakan bahwa kalau kita berhadapan nanti dengan dataset yang besar yaitu estimasi maximum likelihood estimation jadi bermasalah. Apalagi nanti kalau kita berhadapan dengan komponen dari maximum likelihood estimation khususnya yang disebut sebagai determinan Jacobian. Nah itu akan menjadi problematik dalam proses estimasi khususnya dalam proses komputasi. Nah kemudian metode yang kedua, strategi yang kedua yang lebih sederhana. Jadi prosesnya sama tapi akan lebih sederhana yaitu strategi yang
dipropos oleh Anselin dan Udak 1992, yaitu concentrated maximum methodology. Kita akan lihat seberapa sederhananya nanti. Tetapi CML yang digunakan di sini tidak menggunakan CML based on field based on Anselin dan Udak 1992, atau mungkin rekan yang membaca bukunya Let's Such a Base, buku 2009 judulnya Introduction to Spatial Econometrics. Di situ juga menjelaskan bagaimana komputer maksimal integrasi. Tapi akan sedikit saya jadi saya yang nanti akan bikin di tweet instead of estimated, kita akan nanti gabungkan dengan pendekatan berbasis deskriptor. Dan yang terakhir yang ketiga itu adalah bagaimana yang selalu disampaikan. Kita tidak bisa menggunakan RS, tapi ketika kita menggunakan trik sedikit perubahan dari metode estimasi OMS yang berbasis filter, nanti kita akan menggunakan information criterion, maka itu akan kita bisa gunakan lagi OMS. Jadi tidak straightforward. Jadi tiga hal ini akan kita mencari siang hari ini. Nah, kemarin kita sudah ada, kita punya basis dasar model dari yang paling sederhana, pure spatial regression model, di mana di sini kita punya variable dependent Y, yaitu dipengaruhi oleh nilai variable dependent Y dari wilayah sekitarnya. Kemudian direpresentasikan oleh WY. Nah, WY ini di beberapa buku disebut sebagai spatial variable. Jadi, kalau di kasusnya time-series kita punya variable, kita punya beberapa data periode sebelumnya dari data sekarang. Jadi bagaimana YT dipengaruhi oleh YT-1. Konsepnya sama, cuman instead of YT-1 ini berarti dari sekitar YTC. Sorry. Kalau ini kita punya YI, nanti kita punya YJ. Untuk mempermudah dalam bentuk matrix form, dia akan secara sederhana direpresentasikan sebagai WY. Saya sudah disebutkan ini dalam bentuk matrix form. Bagaimana kita nanti akan sangat menggunakan, karena cukup ekshaustif nanti penggunaan matrix. Jadi kalau nanti kita menggunakan ini, kita bisa juga kita menggunakan yang equation yang pertama, tetapi akan terlalu panjang. Dan kemudian kita punya informasi mengenai asumsi plastik. Jadi kita bisa lihat asumsi plastik hanya tinggal normal distribution, zero mean, kemudian homoskedastik. Asumsi-asumsi yang lain tidak terpenuhi di model ini, sudah diskusikan sebelumnya. Nah, ini yang model terbesar, kalau kita sudah sampaikan, ada WY, spatial dependent, ada WA, spatial independent. Kemudian kita punya ini komponen WE, dan W epsilon. W epsilon dari spatial error function. Kita akan punya komponen yang sangat besar, yang ini kemudian disebut sebagai general nested model, atau yang komponennya adalah general nested spatial model atau GNS. Nah, dari model ini secara taksonomi, kalau kita merujuk kepada buku saya lupa benar Elfors dan Vega 2013 mereka, atau bukunya Elfors tahun 2014, yaitu di sini kita punya komponen penjelasan. Jadi komponen apa dari yang GNS kemudian sampai model yang paling sederhana, atau bahkan non-spatial model. Berarti kita tidak mengikat beberapa variabel. Jadi kita hanya care untuk model SAR, spatial progressive model. Kita cuma ingin melihat bagaimana variabel dependent dipengaruhi oleh variabel dependent wilayah lain dan juga nilai variabel X beta. Nah, kalau nanti kita tambahkan dengan variabel W X beta, berarti kita nanti berbicara di ranah
SDM, spatial domain model. Nah, kalau misalkan WY-nya kita hilangkan, tetapi W-nya diganti W epsilon atau error terms, kita jadinya spatial domain error model. Macam-macam. Jadi banyak variasi yang bisa kita susun dari subset based on nested model. Jadi karena sifatnya nested, maka kemudian kita bisa approach dengan menggunakan model besar, kemudian kita lakukan variable selection. Metode variable selection banyak opsinya, paling sederhana menggunakan stepwise regression atau kemudian menggunakan base subset selection untuk yang mungkin rekan-rekan bisa gunakan. Jadi sebenarnya opsi yang lain yang tidak dijelaskan di sini itu kita nanti estimasinya kita bisa menggunakan model nested yang paling besar JNS, kemudian digabung dengan variable selection. Nah, itu untuk detailnya kalian bisa baca di catatan kita ya. Agak panjang prosesnya. Nanti harus jelasin variable selection tuh, tapi kurang lebihnya kita bisa approach menggunakan statistical teknik. Atau kita berbasis machine learning. Dan data analisis sekarang banyak berkembang untuk machine learning. Nah, kalau untuk yang statistical teknik banyak opsinya yang mungkin di common approach itu adalah menggunakan stepwise, bisa menggunakan IIC base atau BIC base, atau kemudian menggunakan base subset selection. Nah, untuk master learning approach yang paling terkenal adalah masuk. Kemudian ada rich regression. Kemudian ada metode terakhir yaitu adalah elastic. Kita bisa menggunakan ini. Ada juga paper yang kemudian dengan basis taksonomi yang sebelumnya kemudian dilakukan pengujian satu persatu, jadi menggunakan LFS, RMS, beberapa metode pengujian yang lain. Sudah ada juga yang melakukan approach seperti ini. Tapi kalau ini lebih straightforward karena kita cuma butuh satu kali estimasi CNS, kemudian nanti kita masukkan dengan variable selection. Cuman untuk kasus yang statistical teknik, sementara ini untuk yang linear model case itu dari model dengan berbasis least square itu banyak opsinya dan itu mudah dilakukan. Cuman masalahnya kalau kita nanti basis estimasinya itu menggunakan katakanlah yang kita diskusikan dengan MAI atau GMM agak complicated. Well, agaknya itu enggak cuma seperti itu, agak complicated. Karena kalau di sini kita tinggal menggunakan step function seperti R, bisa running kita bisa dapatkan step function dari kolom kiri. Ini tidak saya lakukan di sini karena prosesnya berarti harus saya jelaskan variable selection itu apa, kemudian masing-masing komponen itu apa, agak panjang. Jadi kita akan gunakan yang lebih sederhana. Pertama mungkin next kalau ada yang tertarik kita bisa juga yang ada. Tapi ini kurang lebih. Mungkin kita juga sudah diskusikan bagaimana proses penyederhanaan reduce form dari masing-masing model itu nanti akan memudahkan kita
menangkap model tersebut khususnya nanti untuk analisis maksimum likelihood. Karena kata kuncinya ada di dua hal. Yang pertama adalah kata kunci bagaimana kita mendapatkan RFS residual square untuk penekanan OLS, atau kita nanti mau mengukur variance covariance matrix yang juga didapatkan dari komponen ini. Jadi kalau kita berbicara estimasi stabilitas, kita akan berputar pada dua hal, yaitu RSS dan mungkin nanti kita akan butuhkan variance covariance matrix. Kemarin juga sudah sempat tadi sedikit bahwa mungkin masih bandingkan kalau kita punya OLS itu tujuannya adalah minimalisasi least square, meminimalisir, meminimumkan residual sama square. Kalau kita punya OLS, tujuannya adalah bagaimana minimizing sigma y i minus y h square i minus 1 sampai n. Kemudian kita punya minimizing berdasarkan alpha dan beta. Kalau kita punya parameter-parameter, kita bisa define komponen. Kita bisa cari kombinasi alpha dan beta yang kemudian menghasilkan ini yang paling tinggi. Nah, nanti kalau kita bicara tadi, satu komponen paling utamanya adalah variance covariance. Jadi submatik mau biasanya dilamakan dengan sigma juga, tapi bukan sigma penjumlahan, tapi Greek letter sigma yang komponen di dalamnya. Ini untuk diagonalnya menghitung expected value untuk epsilon I epsilon 1, kemudian kita punya expected value untuk epsilon 2 square sampai expected value epsilon n. Nah, di sini itu ada expected value untuk epsilon c, epsilon i. Kita punya expected value untuk epsilon i, epsilon c. Ini variance covariance matrix yang nanti akan menjadi basis. Dan biasanya berdasarkan asumsi pasti kita punya komponen ini itu sama dengan yang berarti adalah independen. Ini adalah melihat hubungan antara residual untuk residual 1 dan residual 2. Maka kemudian kedua-duanya itu ada hubungan korelasi. Nah, kalau kita basisnya adalah IID independen. Nah, kalau kita berbicara independen, ini sama dengan ini juga sama dengan. Nah, untuk ini nilai expected ini adalah menggambarkan kalau kita punya data hubungan antara Y dan X, maka kalau untuk setiap X, maka nilai X itu sebenarnya bisa di mana pun. Kalau kita bicara randomizing, maka ada setiap nilai berapapun di sini, setiap nilai X itu bisa melambangkan nilai Y dimanapun. Lalu kita bisa tahu itu ada satu. Nah, distribusi dari kemungkinan ini itu harus normal distribution dan besarannya sama. Kayak kalau lihat di bukunya Woodbridge, Gujarati, itu kan ketika kita bicara heterostasis itu atau homostasis itu kan pasti gambarnya punya data atom misalkan yang kita punya. Nah, besaran kita ini itu sama. Ini kan normal distribution. Normal distribution faktornya ada dua, mu sama sigma square. Kita punya rata-rata, kita punya sigma square. Nah, rata-rata dari residual kalau dijumlah itu harus sama dengan 0.
asumsi zero win condition. Nah, sigma square itu berarti kalau sebenarnya itu tiap poin yang dari sini itu harusnya berbeda-beda. Kalau itu berbeda-beda, karakteristiknya berbeda-beda, maka itu disebut sebagai interspektasi. Jadi kalau nilai expected ininya itu berbeda-beda, maka kita dapatkan interspektasi. Kalau kemudian nilai komponen diagonal itu sama sebesar sigma square, maka kita yang disebut sebagai closed komponen pada Pak gimana fotonya sigma square ada baca. Kalian bisa baca di bukunya contoh Dinardo atau bukunya Griffith. Saya belum ngasih tahu tulis ya. Harusnya sih ada di penjelasan. Kenapa kalau ketika menghitung expected dulu dari epsilon i dikalikan epsilon i atau epsilon i square itu hasilnya sigma square. Itu nanti kelasnya karena bahwa sigma itu adalah y min x. Nah, kita lihat dari sini kalian bisa ketemu macam-macam, ketemu sigma square. Kontekstualnya. Nah, untuk mendapatkan ini mayonnaise, kalau dalam bentuk materi kita tinggal mengalihkan komponen residual terus vektor transpose residual terus. Jadi kalian bisa dapatkan RSS itu tinggal seperti komponen. Karena nanti ini kita punya, kalau epsilon ini kan besarnya itu n kali 1. Nah, kalau ini di switch transpose, itu kan kita punya besaran 1 kali n dikalikan n kali 1. Dan kita pasti akan dapatkan dari skala. Nah, dari residual terus itu dibagi skala. Nah, untuk range complex matrix itu bisa kita bentuk seperti ini. Nilai range complex matrix itu bisa didapatkan dari epsilon kali epsilon transpose. Jadi kita bisa dapatkan nilai ini itu dari, karena kita tentu nanti kita bisa dapatkan komponen. Jadi kita bisa dapatkan outer product dari epsilon dan juga inner product dari epsilon. Jadi dua kontekstualnya hampir mirip. Nah, kemudian nanti dasarnya akan lebih. Terus sangat singkat dan padat, mungkin tidak terlalu padat, dan tidak terlalu singkat. Ini itu terkait dengan kontekstual OLS dan mengenali yang ini akan menjadi backbone, dan itu juga akan menjadi backbone untuk OLS. Sehingga kalau kita punya dasarnya adalah ini, maka kalau kita punya komponen seperti ini, maka kita tinggal berbasis pada epsilon. Kalau kita punya pure functional autoregresif dengan model yang paling sederhana seperti ini, maka kita sebenarnya kita bisa gunakan Y sama dengan P inverse kali epsilon. Dari komponen tersebut, kita bisa lihat bahwa sekarang epsilon ini itu tidak lagi akan bisa menghasilkan sigma square dan ininya sama dengan 0. Kenapa? Karena sekarang kalau kita mau menyusun variance covariance matrix untuk model yang seperti itu, maka instead of kita punya epsilon transpose epsilon, jadi sekarang variance covariance matrixnya instead of epsilon kali epsilon transpose, sekarang nilainya adalah P inverse epsilon dikalikan dengan P inverse epsilon transpose. Ini kalau ditranspose, jadi jadinya P inverse epsilon transpose P transpose. Itu saja. Sekarang komponen variance covariance matrix yang harusnya menghasilkan sigma square I, dia lagi bisa karena ada faktor B. B itu apa? B itu adalah I minus rho W plus epsilon transpose I minus rho W yang per transpose.
Jadi mungkin tidak terganggu ini ya. Yang ini adalah bahwa sekarang komponen eh, triangular upper triangular matrix dan lower triangular matrix itu kemungkinan probabilitas untuk dia sama dengan nol tidak lagi 0%. Ini yang kemudian menyebabkan kita sebut sebagai spatial dependency. Karena W-nya ini, W-nya ini kan kemudian nilainya itu yang pasti nol adalah diagonalnya. Tetapi non diagonalnya itu bisa satu bisa nol. Nah, bisa satu bisa nol itu yang menyebabkan komponen ini kalau dikalikan non diagonal yang bisa satu yang bisa bernilai sesuatu bisa nol. Jadi tidak lagi kemudian pasti nol kalau kita pakai yang lain. Nah, nanti kita bisa gunakan persamaan matematik untuk membuktikan bahwa kasus ini itu nilai independen itu bisa diperoleh jadi komponen di sini tadi ada yang tahu tadi yang saya sampaikan lower triangular upper triangular belum. Jadi kalau kita punya matriks matriks katakanlah matriks A itu katakanlah dia given something, maka kita pasti punya apa yang disebut sebagai diagonal elemen. Diagonal elemen itu adalah elemen lokasi yang ada di matriks yang indeks baris sama indeks kolomnya sama. Jadi 11, 22, 23, 24. Nah, komponen di atas diagonal elemen matriks ini yang disebut sebagai upper triangular. Ini namanya upper triangular. Nah, kalau yang bawah itu disebut sebagai lower triangular. Jadi masalahnya kalau kita melakukan transpose matrix itu sebenarnya kita mau men-switch komponen yang ada di upper sama lower diagonal. Nah, makanya kalau ini upper triangular sama lower triangular itu yang kemudian dalam atau bahasa lainnya kalau dua-duanya ini kita sebut itu sebagai non diagonal element. Non diagonal element itu terdiri dari upper tree dan lower tree. Nah, kondisinya ketika ini yang terjadi, maka di sistem nanti itu komponen upper tree sama lower tree itu akan bernilai nol jika dan hanya jika nilai rho-nya itu sama dengan nol. Itu berarti kita kembali ke non spasial matrix, non spasial ekonomi. Jadi kalau selama modelnya itu true value di level populasinya itu berhubungan antar wilayah, maka kita tidak bisa memaksakan opsi bahwa ini itu adalah independen. Jadi kita harus memasukkan asumsi dependen atau kita harus menolak asumsi independensi antar wilayah. Kita ini kurang lebihnya. Nah, ini dasarnya WMS. Jadi kita menggunakan yang mungkin rekan-rekan masih sudah pernah tahu atau pernah melakukan, maka secara hakikat WMS itu seperti yang tadi disampaikan, minimizing residual sum of square epsilon transform epsilon dengan kombinasi alpha dan beta. Nah, ini kalau kita gunakan seperti ini, maka kita bisa melakukan matriks algebra turunan harga matriks, yaitu kita turunkan RSS dibandingkan dengan beta. Jadi ini matematika sederhana bahwa titik minimum yang bisa diperoleh kita targetnya adalah minimisasi, maka minimum poinnya itu akan selalu ketika OJ sama dengan first order condition. Nah, ini sama, maka untuk meminimumkan epsilon masuk epsilon terhadap parameter beta, maka kita turunkan nilai ini terhadap sama dengan 0.
Nah ini prinsip ya, maka kurang lebih sama dengan kuadratik. Ini kan berarti kan kita tinggal turunkan. Nah, jadi kalau kita kalikan itu jadi kuadratik. Jadi kita turunkan dari seperti kuadratik terhadap minus x beta. Jadi kita punya x beta square kurang lebih x beta square. Dan kita dapatkan 2 kali minus x. Karena kita turunkan terhadap beta. Kemudian kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung. Sederhana. Nanti kita kalikan, kemudian kita akan dapatkan beta parameter sama dengan x transpose x inverse x transpose y. Jadi di mau ditata mau diamanapun itu di dalam function itu sebenarnya kalian menghitung x transpose x inverse x transpose y. Dan itu akan memudahkan kita khususnya untuk menghitung banyak orang. Maka sebenarnya di sistem itu mereka cuma menggabungkan jadi satu X matrix, kemudian kita punya beta. Kemudian dia bertanya, alfanya mana? Alfanya sudah masuk ke dalam beta. Jadi nilai alfa yang sebelumnya, nilai alfa yang saya nggak masuk nama. Tapi kalau misalnya ada alfa di sini, maka kita bisa masukkan parameter alfa ke dalam sistem beta, ke dalam parameter independen. Jadi nanti kita switch nilai x di vektor di kolom pertama itu menjadi satu semua. Karena kan alfanya itu sama setiap konstan. Dan pada intinya kita bisa menyederhanakan dalam bentuk. Nah pertanyaannya, kalau kita menggunakan konteks yang sama seperti di OLS, kemudian kita mengasumsikan bahwa oke, yang tadinya bentuknya x beta ini kita switch menjadi w y, jadi kita mengasumsikan bahwa komponen w ini sama seperti x ini. Jadi hanya sebagai variabel independen standar, bukan yang kemudian menghubungkan bahwa ini itu adalah variabel yang terikat dengan wilayah yang lain. Kan konteks independennya kan seperti itu. Jadi kita mengasumsikan ini sebagai variabel independen standar. Yang jadi masalah adalah agak sedikit seperti definisi kode. Kita bisa mengukur kita ganti tadi yang x transpose x, x-nya kita ganti sebagai wy, maka kita bisa dapatkan sampling error. Sampling error ini kita switch komponen y, komponen y itu kemudian menjadi rho wy plus epsilon. Jadi kita sama aja, kita punya y di sini, kita kalau di y sederhana kita ganti menjadi x beta plus epsilon. Menurut saya ini itu adalah rho wy plus epsilon. Nah ini kan tinggal kita kalikan kedua sisi, kita dapatkan ini yang kemudian disebut sebagai bias value. Nah blue unbiased, komponen dari blue kan base linear unbiased. Nah unbiased itu harusnya ini sama dengan 0 atau r plus mendekati 0. Akan saya tunjukkan untuk kasus Twilight standar. Jadi kalau kita punya fungsi Twilight standar seperti ini, kita punya fungsi seperti ini, kita punya fungsi banyak. Nah, kita turunkan, kita punya x transpose x inverse, x transpose y seperti tadi, sama persis. Nah, kita juga akan dapatkan bias value juga di sini. Nah, cuma masalahnya, kita bisa hitung expected value-nya. Komponen ini kita hitung expected. Nah, kita tahu asumsi dasar kita expected dari epsilon itu sama dengan 0. Sehingga kita punya komponen bias value yang ada sebelumnya ini itu jadi 0 karena ada epsilon di sini. Jadi kalau kita mau mengekspektasi nilai parameter beta hat dari sampel kita, itu akan sama dengan
estimasi di level populasi ditambah bias. Nah ini karena ada epsilon, kita asumsi sebelumnya itu adalah ini, komponen ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Maka ini akan sama dengan 0. Jadi bilang, jadi kita kan expected beta hat dengan beta. Nah, mungkin kalau agak masih bingung, saya tunjukkan dengan simulasi Monte Carlo. Nah, Monte Carlo ini itu adalah metode untuk kita melakukan simulasi dengan kita kasih true value, jadi kita kasihkan parameter yang betul. Kemudian kita generate nilai y dengan epsilon ini dihasilkan dari proses generating random PD. Randomnya itu adalah normal distribution, rata-ratanya 0, sigma square-nya itu katakanlah 1 gitu, kita kasih nilainya. Maka seharusnya nanti kalau kita hitung, katakanlah kita lakukan generasi 5.000 kali, setiap proses generasi kita estimasi, kita dapatkan parameter betanya sama alfanya. Maka seharusnya dari total 5.000 kali itu betanya akan distribusi normal seperti ini dari 5.000 itu. Dan kalau kita ambil rata-ratanya dari 5.000 beta itu harusnya mendekati true parameter. Di sini saya tetap true parameternya adalah 0,7. Nah, dari hasil 5.000 kali itu beta hatnya rata-ratanya itu adalah 0,7000094. Nah ini sisanya ini itu adalah bias. Jadi untuk membuktikan terkait dengan unbiasedness. Jadi harusnya ini tuh mendekati apa? Mendekati true value. Sebenarnya kasus yang sama itu juga terjadi. Selain untuk kasusnya spasial, itu juga terjadi di time series. Jadi kalau kita punya model berbasis yang bisa menggunakan ARMA. Jadi ARMA. Kita punya YT, YT-1, kemudian kita punya UT, UT-1, kemudian kita lakukan setup yang sama. Cuman sekarang kita setupnya yang beda dalam persamaan modelnya. Modelnya adalah berbasis ARMA. Nah ini kita bisa lihat dari 100 kali repitasi, dan kalau kita coba 100 kali, itu beta hat rata-ratanya itu adalah 0,66. Padahal true value-nya adalah 0,7. Jadi ini adalah salah satu impact dari kasus serial correlation. Karena kita bisa lihat nilai YT itu dipengaruhi oleh YT kita. Begitu juga dengan cuman kasus ya di kalau kalian mungkin sudah pernah mencoba menggunakan PAR, menggunakan ECM, itu kan semua basisnya OMS. Kenapa bisa menggunakan OMS? Karena kalau kita lakukan replikasinya, itu kita naikkan ke 5.000 kali, sekarang kita bisa lihat rata-ratanya itu mendekati true value. Jadi seiring berjalannya kita melakukan berulang kali, semakin banyak iterasinya, maka bias akan semakin kecil. Dan beta sampling yang akan mendekati distribution. Mirip dengan wireless standard. Bahkan kalau kita pun juga tambahkan time series ya. Jadi kalau tadi cuma 30 time series, sekarang saya tambahkan jadi 100.000 time 100.000 series sudah mendekati 0,7. Jadi biasnya hilang. Jadi kan makanya kemudian salah satu cara untuk menghindari bias di time series adalah menambah range waktu. Karena bisa digunakan, masih bisa digunakan untuk kasusnya ini. Nah, sekarang lagi di mana? Kasusnya seperti yang jadi kita coba lihat pembuktiannya secara matematis dulu. Maka komponen ini itu sudah tidak lagi seperti yang tadi kan sederhana cuma
komponen ini. Kalau ini kita punya X beta, berarti kan cuma WY transpose X beta plus WY epsilon. Nah, ini lebih mudah dihilangkan. Cuman kalau di sini jadi complicated, itu complicated. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa komponen ini itu akan hilang jika komponen itu sama dengan nol. Jadi komponen itu sama dengan nol, asumsi dasar. Maka rho H itu nanti akan, karena komponennya akan hilang, tidak akan sama dengan nol. Sehingga expected rho H akan sama dengan rho. Kembali ke kembali ke OLS standar. Kita akan coba menggunakan metode OLS, menggunakan metode simulasi untuk membuktikan apakah kalau kita tambah regionnya, tambah wilayahnya, atau kita tambah iterasinya, apakah kemudian biasnya akan hilang. Jadi kita bisa menggunakan ini, kita bisa setup modelnya sederhana. Di level ini juga kita bisa setup. Kita bisa setup juga jumlah spatial unit atau wilayahnya. Di sini saya menggunakan grid standar, jadi asumsinya dalam bentuk lattice, grid based region 150 sudah ada, jadi cuma 15 kali 10. Nanti mengurangi lebih enak. Kalau misalkan kita mau nambah regionnya, berarti tinggal kita tambahkan misalkan dari 20 ke baris, ke sampingnya atau kolomnya ditambah jadi 20 misalkan. Nah, ini yang kita jadi. Walaupun kita setup row-nya itu sama dengan 0,7, jadi perilaku itu sama dengan yang tadi. Nilai alfanya itu, kan kita bandingkan alfa dan row-nya. Alfanya itu sekarang dari hasil 100 kali iterasi atau simulasi, alfanya itu 0,01, padahal alfa itu parameternya 0,5. Rho H-nya rata-ratanya 0,989. Padahal kita value-nya 0,7. Dan ini kita bisa lihat delta parameternya. Kalau alpha parameternya itu samplingnya sama seperti OLS standar. Dia apa namanya? Seperti Bell-shaped normal distribution. Dan itu memang seharusnya seperti itu. Tapi kalau kita bisa lihat distribusi row itu skew. Nah, sekarang kita tambahkan. Dan kita mau kemudian ngecek gitu. Apa jangan-jangan untuk mungkin coding saya salah misalnya. Maka kemudian harusnya untuk mengecek itu, maka dengan skema yang sama, dengan skema spasial yang sama, kan kita tinggal mengubah row-nya menjadi 0. Maka semua kemudian menjadi non spasial, jadi OLS standar. Nah, di sini kita bisa lihat, alfanya terobati jadi 0,5. Row-nya negatif 0,05. Ya, not so good, tapi close to 0. Gitu sudah sana. Jadi codingnya nggak ada masalah. Dan ini juga membuktikan tadi bersama tadi yang sebelumnya bahwa ini akan hilang jika nilai komponen ini ya yang di dalamnya itu ada row itu sama dengan, kalau itu sama dengan 0 maka ya udah kita aman. Jadi memang kondisinya itu menyebabkan dan memang ditunjukkan di sini hasilnya ya, kalau kita maksa menggunakan PNS standar dengan mengasumsikan WY sebagai variable independent standar, maka kita bisa bermasalah hasil estimasi ini. Ya kurang lebih itu biasnya akan dan kalau kita lihat di sini dulu. Oke. Jadi saya juga melakukan, kalau tadi kan belum ada, saya baru menambahkan jumlah iterasi. Nah di sini kalau misalkan kita tambahkan jumlah regen ya,
Kan harusnya seperti yang kasus yang self condition, kita tambahkan time seriesnya selesai perkara. Cuman masalahnya kita mau mencoba cara yang sama, tetapi instead of kita tambah serialnya, kita tambah spasialnya. Nah, di sini kita juga kita bisa tunjukkan bahwa mau kondisi delta parameternya dari 0 sampai 100 itu semuanya kecuali 0. Ini 0 nilainya kecil. Ya. Tapi selain itu dia biasanya nggak 0. Nah, di sini kita melakukan bias of delta dengan penambahan jumlah jumlah wilayah. Jadi waktu itu saya coba untuk wilayah paling kecil itu dari 10 kali 10. Kemudian saya coba tambahkan bagaimana kalau kita tambahkan eh, per 10. Jadi 10 kali 10, kemudian 20 kali 20, dan hingga paling gede itu adalah 150 kali 150. Ternyata nggak terobati sama sekali. Jadi walaupun kita tambahkan wilayahnya itu nggak menyusut bias. Jadi biasnya itu tetap ada di sini. Dia istiqomah, istiqomah untuk sesat. Ini biasnya itu besarnya itu efeknya gede, 0,3. Padahal parameter delta atau rho itu nilainya cuma negatif 1 sampai 1. Kalau dari biasnya itu sampai mendekati 0,3, berarti parah. Nah itu terjadi nggak terobati bahkan untuk kasusnya untuk kasus kita tambahkan hasil. Ya sebenarnya kita juga bisa extend untuk misalnya mau jadi wilayah 1 juta kali 1 juta ya bisa. Teman-teman ya. Ini aja kalau nggak salah lama ya lumayan. Karena kan jadi prosesnya ini iterasi per ini per tadi per penambahan wilayah yang masing-masing iterasi per wilayah ini itu 100 kali. Ya, jadi ada 100 kali penambahan 15 kuadrat 100 kali ya. Ini agak terlalu. Dan itu yang ditunjukkan di sini bahwa itu tujuannya untuk meng-highlight. Jadi kita tidak bisa menampilkan uh, dependensi spasial kalau memang berhubungan secara spasial. Kalau mau detailnya nanti di sini bahwa matematiknya kita punya komponen ini, kita bisa breakdown komponennya yang jadi kita ingin ini tuh sama dengan 0, maka sebenarnya komponennya kita bisa kita trace back seperti ini. Nah, maka ya kita cuma cap sebenarnya untuk komponen ini. Jadi sama kayak di sini, itu kan kita cuma butuh ini dan ini kan. Nah, sekarang untuk komponen expected WY transpose epsilon, kita cuma care bahwa komponen ini itu bisa diwakili oleh trace matrix. Trace matrix itu penambahan untuk setiap diagonal elemen. Dan ini itu akan sama dengan 0 jika dan hanya jika diagonal W sama dengan 0 atau rho-nya sama dengan 0. Jadi secara matematik memang sudah fundamental terkait dengan 0. Atau hubungan kalau kita hitung probability limit untuk WY epsilon itu harus sama dengan 0 untuk dapat OLS. Jadi kasusnya yang serial correlation ini failingnya itu kemudian ketika diambil itu sama dengan 0. Ketika biasnya dihitung ya, kita hitung probability limitnya dia akan sama dengan 0. Masalahnya komponen ini itu dua komponen ini itu istiqomah, khususnya ini istiqomah itu tidak sama dengan 0. Sehingga itu masalah. Nah, kita bisa oke. Jadi unless pro sama dengan 0, maka komponen ini tidak akan sama dengan 0. Saya katakan ini, komponen failing ini tidak will never converge to 0 karena komponen ini. Jadi kalau komponen ini sama dengan 0, ini itu sama dengan 0. Kemudian kalau dikalikan dengan ini itu sama dengan 0. Kawan masalahnya tidak. Jadi
Sehingga tadi kasusnya adalah error terms dalam bentuk kuadratik sekarang instead of dalam bentuk ini yang standar sigma square i, kemudian memunculkan permasalahan geometri. Kemudian kalau kita tadi menggunakan metode WLF, atau estimasi parameter spasial yang kita miliki itu inkonsisten dan bias. Biasnya sudah susah hilang, inkonsisten. Ya. Sehingga waktu ini ada macam-macam. Ada maximum likelihood estimation, kemudian ada experimental variable, XLS. Itu juga bisa digunakan walaupun problematik juga. CMM mungkin yang suka method of moment, sistem CMM dan macam-macam juga bisa. Atau menggunakan pendekatan Bayesian based. Jadi kalau fundamental variabel itu nanti larinya ke USLS. Kalian bisa baca papernya Baltagi dan Lee. Kedua-duanya menggunakan USLS untuk estimasi spasial panel. Baltagi dan Lee 2005 kalau nggak salah, paper Baltagi dan Lee 2005 melihat hubungan spasial untuk white atau cigarette, rokok atau white antara itu. Jadi dia melihat kalau misalkan, jadi waktu itu kasusnya adalah Uni Eropa. Uni Eropa itu kalau kita lihat perbandingan antara dua negara, yang satu itu menerapkan pajak atas pajak cukai misalkan, itu lebih tinggi dibandingkan daerah wilayah negara sekitarnya, maka orang akan beli atau konsum ke wilayah tersebut. Ya kan kalau Uni Eropa kan dekat lah ibaratnya. Beda kalau sini, wah cukainya mahal ke Singapura kan, lebih mahal ke pesawat ya. Kalau di Eropa yang jaraknya memang dekat-dekat, itu mereka bahkan seperti itu. Nah itu kalau nggak secret, baik. Atau kalau yang mau agak suka ekonometrik gitu, saya sarankan papernya Kelesian dan Bucha 1999. Itu ada dua paper, 1999, ya dua-duanya 1999. Yang satu menggunakan IP, yang satu menggunakan CMM. Kalau langsung likelihood bisa menggunakan bukunya Elfors 2014, Research and Base 2009, atau beberapa paper yang lain. Mereka banyak yang menggunakan maximum likelihood. Atau di sini menggunakan modifier wireless. Nanti kita akan diskusikan. Kenapa? Karena kita tahu parameter seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa keuntungan kita kita tahu rho-nya itu berapa. Nah, dengan informasi tersebut, maka kita bisa menggunakan wireless. Walaupun wireless tadi bermasalah ya, tapi kita nanti bisa menggunakan wireless. Dan nanti saya juga bisa tunjukkan dengan modifier wireless, biasnya mendekati. Nanti digabungkan dengan ESI dan BSI. Sebenarnya sebelum melakukan ketemu kita tadi nggak ada angka, yang mau S3 mengganti dengan Lutfi Jaya belum ada loh. Kita akan melihat permasalahan secara detail. Kalau tadi kan permasalahan secara biasnya bermasalah. Nah, sekarang kita mau melihat permasalahan yang kedua, komputasi. Kenapa kemudian kita tidak bisa straightforward menggunakan OLS untuk model spasial? Nah, di sini kita gunakan yang agak kita tambahkan variabel X beta spasial atau regressive model.
Nah, di sini kita metodenya sama, jadi kita membuat reduce form, kita diskusikan bagaimana kita dapatkan reduce form. Nah, kita nanti menyederhanakan dalam bentuk sederhana seperti Y sama dengan B inverse dikalikan X beta plus epsilon. Atau kemudian kita punya Y sama dengan B per epsilon. Sehingga kita akan dapatkan persamaan epsilon sama dengan BY min X beta. Dan kalau kita kalikan, kemudian kita bawa sebelah kiri, atau yang Y-nya dipindah, yang ini dipindah ke sebelah kiri, kita punya B inverse E epsilon sama dengan Y minus B inverse X beta. Yang kita akan dapatkan epsilon. Karena kita bagi kedua sisi, atau kita kalikan dengan B matriks. Yang kita B kali B inverse itu sama dengan 1, dan kita punya B kali Y vektor, ini sama dengan 1. Sama dengan identity. Kita punya epsilon. Sehingga kalau kita coba ambil XSR-nya, atau RXS, residual sum square, kita akan dapatkan epsilon langsung epsilon seperti. Nah, kalau kita gunakan SSR seperti ini, kemudian kita turunkan rendah beta, dan saya lupa satu slide. Jadi kita bisa turunkan rendah beta, kita bisa dapatkan komponen. Nah, dia bisa melakukan dengan RSS, tetapi di sini saya lupa tuh tambahan itu, tapi kurang lebih konsepnya sama. Cuma sekarang RSS-nya itu kita tidak langsung turunkan, tetapi kita masukkan ke dalam maximum likelihood function. Di sini yang belum pernah maximum likelihood, ada yang belum tahu maximum likelihood estimation? Maximum likelihood estimation. Nah, jadi kalau maximum likelihood estimation sebenarnya konsep dasarnya sama dengan ketika kita berbicara dengan OLX. Yaitu instead of kita cari residual sum of square ya, kita akan melakukan joint probability untuk masing-masing epsilon, untuk masing-masing residual. Jadi kalau kita punya epsilon vector, residual vector, 1 sampai epsilon n, maka kita bisa lakukan dengan melakukan joint probability of epsilon. Jadi untuk seluruh komponen epsilon, dari epsilon 1 sampai epsilon n. Karena kita tahu bahwa epsilon di sini residual of term harus mengikuti normal distribution. Katakanlah kita punya 0, 1, jadi mu-nya sama dengan 0, sigma square-nya sama dengan 1, maka kita bisa dapatkan joint probability dengan melakukan pengalian probability distribution function untuk masing-masing epsilon. Karena kita tahu karakteristik epsilon itu normal distribution untuk setiap titik datum, maka kita bisa gunakan komponen ini untuk menjelaskan probability distribution function. Untuk khususnya probability distribution function untuk normal distribution. Sehingga kita bisa kalikan untuk setiap komponen epsilon. Jadi kita punya epsilon untuk epsilon 1, untuk epsilon 2, dan seterusnya. Jadi kita akan punya komponen likelihood untuk pengalian komponen tersebut.
Jadi likelihood tujuannya adalah menghitung probabilitas bahwa jual probability ini itu tidak cari yang minimum. Kalau sebelumnya adalah total residual atmosfer itu sama dengan nol atau paling minimum, maka kalau yang ini adalah jual probability untuk masing-masing residual term yaitu paling minimum. Jika kita punya likelihood itu adalah pengalian berbasis probability distribution function untuk epsilon 1 dikalikan dengan probability distribution function untuk epsilon 2 hingga probability distribution function untuk epsilon n. Jadi masing-masing ini secara bersamaan harusnya itu paling minimum. Sehingga kita akan dapatkan pengalian atau produk untuk setiap residual. Nah ini karena biasanya di sini komponen PDF-nya adalah diganti dengan PDF untuk normal distribution. Sehingga didapatkan di sini adalah N per 2. Karena PDF untuk normal distribution itu kan sebenarnya cuma 1 per akar 2 pi kemudian dikalikan expected value dari epsilon transpose epsilon. Pi sigma square. Nah, cuman ini berlaku untuk epsilon 1. Berlaku untuk pengalian epsilon 1 dikalikan epsilon 1. Residual untuk masing-masing. Sehingga komponen ini akan diberlakukan untuk masing-masing residual. Baik untuk residual sini, residual sini, residual sini. Sehingga didapatkan bentuk likelihood function yang seperti ini. Oh, ada bilang bahwa ini berarti mana kalau penjelasannya susah saya untuk menjelaskan. Jadi pas mulai likelihood estimation yang digunakan nantinya adalah untuk mendapatkan komponen ini secara bersama-sama join probability untuk komponen residual. Kontekstualnya hampir mirip sebenarnya dengan residual atmosfer. Kalau residual atmosfer kan bagaimana penjumlahan residual paling minimum. Kalau ini likelihood probabilitas untuk residual term secara bersamaan itu kemudian paling minimum. Paling maksimum kalau kasusnya ini. Probabilitasnya paling maksimum. Karena probabilitasnya kita harapnya mendekati 1. Sehingga kita mau mencari yang paling maksimum. Jadi yang membedakan residual atmosfer cari ini maksimum likelihood function. Jadi kita punya likelihood function-nya, kemudian kita maximizing likelihood function. Jadi yang agak panjang lagi sebenarnya cuma probability distribution function untuk normal distribution. Nanti kalau misalkan menggunakan kasusnya misalkan nanti rekan-rekan untuk analisis login profit ini probability distribution function. Jadi instead of menggunakan dalam bentuk seperti ini, maka rekan-rekan bisa menggunakan sigma function. 1 per epsilon pangkat 1 per E pangkat parameter. Jadi sekarang bisa menggunakan komponen untuk yang profit atau yang model yang high Watson atau model yang lebih baru. Cuman memang kelemahan dari maximum likelihood estimation di sini adalah kita harus tahu residualnya itu perilakunya seperti apa. Jadi kita harus tahu asumsi dasar. Kalau enggak, maka kita mengalami misidentification. Karena yang misalkan kita punya residual yang kita miliki itu bukan
normal, tapi kita paksakan ke normal, maka parameternya akan akan dalam tanda kutip salah. Jadi kelemahan utama dari maksimum likelihood estimation. Udah ngitungnya susah, nggak tahu ininya lagi. Jadi tantangannya. Makanya kemudian beberapa paper merujuk menggunakan pseudo maximum likelihood estimation atau quasi maximum likelihood estimation. Nah, kalau mau menggunakan metodenya ini, itu nanti kita tidak perlu harus tahu residual termnya itu perilakunya distribusinya. Jadi kita paksakan menggunakan normal distribution. Cuma kelemahannya berarti dia tidak akurat. Cuma nanti ada metode di dalam sistem ini yang kemudian mengurangi efek ketidakakuratan itu. Walaupun kemudian sekarang tidak tepat. Kemudian yang sebelah kanan ini agak nyemplung sedikit, itu adalah Jacobian transformation matrix yang biasanya untuk kasus OLS itu di sini sama dengan satu. Karena Jacobian matrix di sini itu adalah delta Y, delta epsilon dibagi dengan delta Y. Jadi kalau kasus OLS standar, kita punya Y sama dengan X beta plus epsilon, yaitu berarti epsilon sama dengan Y minus X beta, maka turunan ini terhadap Y itu sama dengan identity matrix. Makanya biasanya di skip. Ini yang menjadi satu. Tapi kasusnya di sini untuk kasus spasial, kemudian matriks di sini itu tidak sama dengan satu, tapi B matriks. Kenapa? Karena bersama sebelumnya kita punya epsilon sama dengan BY minus X beta. Nah, jagoan di sini itu adalah turunan gradien untuk Jacobian epsilon terhadap Y. Jadi kita turunkan komponen epsilon terhadap Y sehingga kita lanjut. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa kalau kita paksakan PLS di dalam model ini, maka kita akan kehilangan faktor ini. Tapi di sini di model spasial itu di sini adalah diganti dengan B matrix. B matrix sehingga pembedanya at least. Jadi kalau untuk yang lain standar ini sama di sini sampai sini. Tapi ini yang kemudian jadi pembeda. Ada dua hal yang menjadi beda ini sama struktur epsilon karena epsilonnya sama dengan ini. Kalau yang standar itu cuma Y minus X beta. Ada dua komponen yang berbeda. Itu kalau kita lari ke masalah konteks komputasi, bagaimana parameter dari spasial itu kalau kita paksakan dengan OLS akan berbeda. Nah, yang untuk yang ketiga ini sebenarnya untuk mempermudah karena proses maksimisasi ini tidak mudah karena bentuknya non-linear, eksponensial di sini. Sehingga biasanya approach yang untuk memudahkan komputasi itu adalah mentransformasi full likelihood function dirubah menjadi log likelihood function. Dan kita bentuk dalam bentuk log, jika kita punya log determinan P matrix dan juga komponen.
Kan di sini dengan mengubah dalam bentuk log particle function kita sebenarnya terbebas dari beberapa komponen. Misal untuk kasusnya di sini 2 kali pi itu pangkat minus n per 2. Komponen ini tidak menjadi konstan. Dan kita bisa menghilangkan, tidak perlu memasukkan ke dalam sistem. Sehingga kita bisa banyak hal yang mungkin kita secara komputasi akan dipermudah. Nah, dari persamaan ini, local function akan bisa turunkan, kita lakukan maksimisasi seperti itu ya. Kontekstual yang sama, cuman yang membedakan adalah komponen yang menjadi pembanding itu adalah likelihood function instead of residual sum juga. Ya, secara sederhana, di sini kita bisa lihat beta MLI karena yang seharusnya tadinya X transpose X inverse X transpose Y, sekarang ada komponen ini. Ada komponen unknown parameter rho. Padahal kita ingin mencari rho juga. Rho itu kita tidak tahu. Jadi di dalam untuk mendapatkan nilai beta itu juga harus dipengaruhi oleh rho. Dan permasalahan juga muncul ketika kita mau menghitung nilai sigma square, nilai varian. Di sini kita akan berhadapan dengan komponen rho lokal. Tadi pertanyaan sederhana, terus ya udah Pak, tinggal berapa dapatkan rho-nya dari fungsi yang ada. Tentu bisa kita bisa dapatkan turunan terhadap rho sehingga kita mendapatkan persamaan ini. Yang kemudian problematik, nggak gampang. Dan permasalahan rho di sini juga dipengaruhi oleh sigma square dan beta. Jadi ibaratnya saling cari mencari beta kita harus tahu rho, mencari rho kita harus tahu beta. Jadi problematik. Sehingga di sini kita bisa lihat parameter unknown parameter beta untuk MLI, jadi baik itu beta, rho, dan juga sigma square, semuanya sangat tergantung dari nilai rho-nya. Beta head dan juga sigma head semua sangat tergantung dari rho. Permasalahannya, rho-nya itu highly nonlinear. Dan nggak cuma nonlinear, tapi highly nonlinear seperti ini harus sama dengan nol. Jadi nanti yang kita dapatkan agak susah lah ibaratnya. Jadi kita bukan sesuatu yang kemudian solvable secara sederhana. Jika kemudian permasalahan muncul juga ada yang ini itu ditunjukkan oleh Pace and Berry tahun 1997 bahwa untuk menghitung Jacobian matriks ini log determinan ataupun determinan B matriks yang tadi itu ada bisa karena not so easy untuk melakukan komputasi untuk Jacobian. Tentu ini per 1997 ya. Jadi mungkin yang sekarang udah selisih berapa 20 tahunan lebih, puluhan tahun lebih. Ya, mereka udah banyak paper yang solve untuk masalah ini. Salah satunya adalah yang soal menghitung log determinan, log determinan Jacobian. Kita menghitung log dari satu min rho dikalikan eigen value. Jadi lebih solvable. Karena eigen value hanya perlu dihitung sekali terhadap W matrix. Ya, dan value ini cuma di jadi kita tinggal jumlahkan tersebut. Jadi kita dapatkan approximasi. Nah, kemudian nah, untuk kemudian karena ini tidak so easy untuk solving nilai beta parameter, rho parameter, dan sigma head, sigma head, maka Ansel dan Rudolph kemudian menemukan propose metode yang disebut sebagai concentrated maximum likelihood estimation. Karena di sini kita bisa melihat
Dengan asumsi bahwa kita tahu nilai rho, maka kita bisa mengaplikasikan OLS terhadap spatial filter dependent variable W1 dan kemudian explanatory variable X yang kemudian bisa dilihat dari sini komponen. Jadi kalau kita buka peta MLI, itu sebenarnya komponennya kalau kita masukkan dengan Y kita kalikan, maka kita bisa pisah dua komponen, yaitu komponen non spasial, yaitu X transpose X inverse X transpose Y, dan komponen OLS untuk spasial, yaitu X transpose X inverse X transpose rho WY. Jadi yang membedakan cuma komponen. Sehingga sebenarnya kita bisa menghitung beta ML ini dari beta head untuk non spasial dikurangi dengan komponen spasial. Sehingga kita bisa memisahkan error terms baik untuk yang non spasial dan non spasial. Jadi kita punya error term I0 dan juga error term I1. Dan untuk memisahkan antara komponen non spasial dan spasial. Non spasial kita sudah sama-sama tahu X transpose X inverse X transpose Y. Nah, tinggal nanti yang di sini yang kemudian agak begitu. Intinya adalah sebenarnya sederhana, cuma kita menggantikan dia dengan W. Sehingga kita bisa hitung komponen epsilonnya, kita bisa dapatkan sigma square. Di sini kita sekarang instead of harus menghitung yang banyak tadi parameter log likelihood dan juga likelihood, sekarang rumus persamaannya itu sangat konsentrasi. Instead of kita hitung peta seluruh unknown parameter, sekarang unknown parameternya tinggal rho. Di sini kita tinggal menghitung sementara epsilon 0 dan epsilon 1 tadi sudah didefinisikan sebagai parameter masing-masing. Jadi sekarang kita bisa mendapatkan estimasi yang betul, estimasi. Walaupun sekali lagi di sini kita masih harus berhadapan dengan determinasi objek. Untuk algoritmanya tadi kita harus tahu beta non spasial dan beta spasial, maka kita bisa hitung beta non spasial dan spasial dengan meregresi Y terhadap X, kemudian yang kedua adalah meregresi WY terhadap X, X terhadap W. Jadi yang membedakan adalah yang kedua itu instead of Y kita menggunakan WY. Ya, kita akan mendapatkan dua parameter vektor untuk yang non spasial dan spasial. Nah, dari kedua komponen tersebut kita bisa dapatkan N0 dan X1, maka kita bisa dapatkan sigma square. Jadi komponen yang tadinya harus dihitung secara bersamaan, sekarang itu dipisah berdasarkan karena kita sudah melakukan frame estimation. Nah, kemudian sekarang kita masukkan nilai yang ada, epsilon 0, epsilon 1, sigma square H, beta H, dan seterusnya ke dalam sistem. Jadi di sini kita mendapatkan rho H sebelumnya. Jadi kita bisa dapatkan rho H dari hasil ini, estimated rho H. Kemudian dari rho H itu kemudian dimasukkan ke beta NL. Jadi kita hitung spasial dan spasial. Yang di sini adalah beta untuk MLI yang sistem sebelumnya. Karena kita kan tadi kita tahu bahwa beta MLI itu dipengaruhi oleh rho. Nah, rho ini kita estimasi dari proses step 1, 2, dan 3. Begitu juga dengan sigma square. Jadi sigma square yang ini dan sigma square yang ini itu beda. Pada sigma square ini itu adalah estimated dari beta OLS non spasial dan beta OLS spasial. Nah, proses ini itu kemudian direplikasi sampai kemudian konversi. Nah, di sini kalau menggunakan Ansel dan Rudolph atau di beberapa literatur bisa didapatkan
kita bisa kita bisa mengestimasi nilai beta NRI dan sigma square NRI dari proses ini. Nah, punya sedikit agak saya apa ganti di sini adalah dengan menggunakan grid search, yaitu secara sederhana, jadi tanpa perlu melakukan step yang keempat. Jadi sebenarnya kita di sini karena kita sudah tahu rho-nya, itu kita bisa cari dengan kan seperti sebelumnya kita tahu rho itu nilainya antara negatif 1 sampai 1 atau antara 0 sampai 1 tergantung dari W-nya. Maka kita bisa plugin number untuk nilai rho. Jadi untuk setiap nilai rho kita masukkan ke dalam sistem MRI yang kita miliki. Jadi kita punya sequence vektor untuk sebut ini sebagai P, itu adalah nilai rho 0 kemudian ditambahkan penambahan. Jadi misalkan kalau kita mau memasukkan rho dari 0 sampai 1, rho-nya itu adalah sekuensial dari 0, 0,01, 0,02 dan seterusnya. Dan setiap nilai rho itu dimasukkan ke dalam sistem. Dan di dalam sistem tersebut kita hitung log likelihood estimation. Yang dimudahkan di sini adalah kita tidak perlu mengestimasi ini. Karena kita tinggal menghitung. Jadi instead of estimated satu sistem ini, kita tinggal menghitung nilainya. Dan ini itu cuma perlu dihitung sekali di luar itu. Kita perlu menghitung log. Ini adalah sistem berapa nilainya, kemudian determinannya berapa, kemudian kita hitung log. Dan ini kita bisa berarti kita cuma butuh ini komponen ini ditambah dengan komponen ini. Yang penting kemudian kita masukkan untuk seluruh nilai rho dan incrementnya. Nah, kemudian nanti untuk rho head yang terpilih adalah rho head manakah yang memaksimumkan log likelihood value. Kita punya list nilai log likelihood seperti ini. Kemudian kita cari komponen rho mana yang kemudian menghasilkan log likelihood tertinggi. Yang kita akan bisa dapatkan format. Dan ini cepat kalau running gitu, beberapa detik udah selesai. Jadi, kurang lebihnya seperti itu prosesnya. Untuk yang CML itu tapi digabungkan dengan kalau mungkin rekan-rekan nanti menggunakan beberapa approach di script, itu mereka mungkin nggak menggunakan ini, tapi menggunakan optimisasi juga. Jadi mengoptimisasi komponen yang ada di sini, ini maximizing ini dengan menggunakan biasanya kalau nggak brand method kalau nggak Poisson Newton atau conversion. Ini kemudian didapatkan nilai rho-nya. Jadi yang membedakan adalah kalau standarnya Axelin dan Huda CMLI kita mengaproksimasi menghitung rho, mengestimasi rho untuk maximizing. Tapi kalau menggunakan ini itu kita tinggal plugin ke numbers. Cuman yang memang masalahnya adalah kalau nilai selisih rho-nya itu semakin detail, misalnya kita mau detail itu sampai 0,0001 itu, maka ininya akan jadi terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ya, jadi prosesnya panjang, dimasukkan. For loop-nya panjang. Tapi akan sangat membantu khususnya untuk dimensi wilayah yang besar. Karena kalau dimensi wilayah yang besar, melakukan estimasi rho dengan memasukkan komponen ini, itu secara computational lebih burdensome dibandingkan harus ngitung lagi.
Makanya kemudian ini lebih efisien. Time complexity-nya mungkin tapi kalau misalkan W-nya itu kecil, misalnya ukuran 10 kali 10 gitu, nah ini memang ada jadinya over yang harus dilakukan. Jadi ada trade-off yang mengharapkan perlu diperhatikan. Baik, konsep selanjutnya juga sama, dengan konteks yang sama. Sekarang tiga yang yang bedakan adalah dengan sebelumnya kasusnya adalah sekarang spatial error yang kemudian kita gunakan. Cuma yang membedakan adalah reduce form. Selama kemudian reduce formnya kita dapat, maka kita dengan mudah juga menghitung proses. Problematikanya sama untuk spatial error model. Yang membedakan adalah bentuk reduce form dengan nantinya kita punya RSS yang sedikit berbeda dan impactnya adalah di data analysis. Nah, sekarang kalau tadi sebelumnya kita cuma kena di sini B inverse Y. Jadi kalau sebelumnya kan beta MLI X transpose ininya masih X, X transpose X inverse X transpose B inverse Y. Nah sekarang impact spasialnya itu kena di sini, kena di sini, kena di sini, kena di sini. Tambah komponen. Jadi kita punya D, D matriks itu adalah sama seperti sebelumnya. Cuma yang membedakan adalah ini tanpa inverse. Nah, di sini kita punya D transpose D, kita punya D transpose. Jadi lebih impactnya lebih parah kalau kita lihat impact dari spasial komponen. Walaupun sebenarnya kita bisa lihat komponen ini sebenarnya adalah output transformation khusus untuk spasial cluster variabel. Dengan metode yang sama kita bisa melakukan MLE estimation dengan berbasis CML, percentage maximum likelihood estimation. Lalu sekarang lebih sederhana, cuma kita tinggal masukkan dari. Jadi prosesnya mirip, cuman likelihood function-nya yang berbeda. Nanti para perlu berhati-hati ketika berhadapan dengan SAR atau SEN, karena komponen komponen residual sum square yang kemudian konsentrasi itu ada di transpose D. Kalau sebelumnya kan kita cuma care dengan epsilon 0 transpose epsilon 1 di situ. Lalu ya kita akan bisa melakukannya dengan sekali lagi dengan melakukan regresi untuk dx dan dy untuk mendapatkan beta OLS dan beta OLS spasial dan beta OLS non spasial. Nah, prosesnya kurang lebih sama. Kita ingin mengestimasi di sini. Cuman yang membedakan karena lebih kompleks, sekarang kita ada satu tambahan bahwa proses ini tuh akan diinteraksi sampai converge nilai nilai lambdanya ini akan converge terhadap tolerance value. Standar tolerance value biasanya 10 pangkat negatif. Juga proses. Jadi kalau bedanya adalah untuk yang kasus kalau rekan-rekan lihat di sini, kita nggak perlu lagi, kita nggak perlu converse, mencari convergence. Tetapi kita cuma perlu maximizing, kita udah dapat profit. Lalu membedakan karena konteks ini yang lebih kena cukup parah, sehingga prosesnya kita perlu estimasi berdasarkan di prosesnya kita harus mengulang tuh nih komponen ini nggak sampai converge. Nah, kemudian nilai lambda jahat didapatkan, kemudian kita bisa masukkan untuk data analis dan simulasi. Dan dengan konsep yang sama kita juga bisa gunakan filter. Sekarang akan lebih memudahkan juga karena komponennya instead of diestimasi dalam bentuk seperti ini dan ini, maka kita tinggal plug in the numbers.
yang kita nanti akan mendapatkan log likelihood tertinggi yang dihasilkan oleh lambda. Maka kemudian kita dapatkan lambda hat. Ada lambda hat, kemudian kita tinggal masukkan ke sini untuk mendapatkan beta dan MLI dan sigma square MLI. So, nanti kita akan menggunakan. Saya jelaskan lebih dalam. Jadi memang agak nggak straightforward dibandingkan OLS, tetapi isinya adalah MLI. Dan sebenarnya kalau kita punya langsung likelihood function di awal, sebenarnya kita bisa estimasi parameternya langsung. Cuman computational burden-nya cukup complicated, khususnya untuk kalau regionnya gede atau jumlah parameter estimasinya juga banyak untuk independent variable, maka efeknya gitu. Karena kalau kita punya independent variable katakanlah 10, kemudian kita juga memasukkan WX, maka ada 10 untuk X dan WX juga ada 10. Ini total ada 20 sendiri, 20 parameter. Jadi banyak parameter. Tapi kalau untuk yang modelnya belum. Nah, opsinya adalah kita menggunakan itu, kita bisa menggunakan modified analysis. Cuman perbedaannya adalah kita bandingkan dengan apa? Kita bandingkan dengan likelihood function untuk optimizingnya. Karena kita ingin menginginkan AIC sama DI. Karena basis dasarnya adalah ketika AIC sama DI itu minimum, maka itu adalah model terbaik. Yang kombinasinya itu harus menghasilkan modelnya. IDA itu sebenarnya sederhana dengan kembali ke konteks ini. Kita MLI standar, cuman ada komponen ini. Sigma square juga sama. Sigma square spasial itu adalah sigma square non spasial ditambah komponen ini. Nah, kita perlu sudah tahu value-nya, range-nya. Sehingga instead of kita tadi proses yang panjang tadi, bagaimana kalau kita masukkan nilai, kemudian kita hitung betanya. Kita hitung sigma square-nya. Nah, dari beta dan sigma square, kita kumpulkan untuk menghitung AIC dan BIC. Di rule-nya bisa diestimasi, kita masukkan value-nya. Kemudian kita dapatkan yang ini. Jadi given lambda ataupun parameter spasial, karena kita tahu parameter spasialnya base-nya berapa, kita masukkan ke dalam sistem, kita dapatkan beta hat untuk setiap masing-masing lambda, maka kita bisa hitung EIC BIC. Seharusnya lambda yang terbaik dan beta yang terbaik itu adalah yang menghasilkan EIC dan BIC yang paling benar. Juga kita masukkan ke sistem ke dalam kemudian kita hitung EIC BIC. Kita dapatkan kombinasi lambda, rho, bergan. Jadi kalau ini ya karena untuk modelnya SEM, jadi kita pakai yang seperti ini. Maka kalau kita pakai modelnya yang SAR, bedanya cuma di beta hat-nya. Nah, jadi kalau yang SAR berarti model beta hat-nya kita jadi kita masukkan aja dari 0 sampai 1 misalnya. Kemudian kan kita masih dapat nilai betanya. Karena kita cuma dipengaruhi oleh rho.
Kita juga punya sigma square. Nah, dari kombinasi ini kemudian kita cari ESI BSI untuk masing-masing iterasi row atau yang ekonomi prosesnya seperti kita sudah tahu faktornya deltanya itu range-nya berapa, kita tinggal masukkan ke dalam kita mendapatkan beta F, kemudian delta beta F dan sigma square kita bisa hitung MXI-nya, mean square error. Dari mean square error kita bisa hitung likelihood log likelihood value-nya, kita bisa hitung EST BSD-nya. Berarti kita tinggal cari delta yang menghasilkan nilai minimum EST delta BSD. Dan ya kurang lebih di sini dilakukan proses simulasi yang sama. Tetapi sekarang kita mau melihat kalau kita setup delta true parameternya 0,5, hasilnya itu 0,5. Jadi dari estimasi yang dihasilkan uh, kurang lebih close enough di true parameternya. Jadi estimated parameter delta itu kemudian close to di true parameter. Saya lupa masukkan dulu. Jadi pada situ masukkan itu hasilnya di proses dengan menggunakan metode ini, kemudian menggunakan simulasi. Oh yang tadinya yang tadi yang biasanya tinggi, kan sekarang biasanya itu adalah 10 pangkat negatif. Jadi kalau metode tadi biasanya di angka 0,3, karena metode yang ini at least terbukti bahwa hasilnya dia base-nya akan kurang. Mau dalam meter berapapun, base tertingginya adalah 10, angka negatif atau 0,001. 0,002 tertinggi. Jadi at least bias yang tidak kita inginkan bisa dihapus dengan metode yang
Jadi mau pakai, karena biasanya OLS yang tadi saya sampaikan itu hasilnya ternyata tetap bias bisa, tapi kemudian kita bisa lakukan iterasi yang sama, hasilnya biasnya beragam. Kalau yang paling kecil, uh, paling sering yang paling besar plus 10 akan negatif. Oke, ada pertanyaan? Belum. Itu result. Cuma tidak harusnya yang buat aja. Baik. Jadi kurang seperti itu. Bagaimana execution strategi yang bisa digunakan untuk hasil analisis. Tentu mungkin nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa menggunakan package library yang ada di Tata, MATLAB ataupun R, tapi behind the scene-nya secara theoretical seperti ini, dan apa kita harus repot-repot menghitung menggunakan MLI, menghitung menggunakan sistem-sistem yang lain. Karena pada hakikatnya faktornya itu adalah inconsistent dan bias. Kita ingin menghilangkan bias seminimum mungkin untuk mendapatkan parameter yang terbaik. Tentu masih ada banyak strategi yang lain yang Bapak Ibu dan rekan gunakan. GMM kita belum singgung di situ. Kemudian ada beberapa metode yang lain yang bisa juga menjadi alternatif. Walaupun yang menjadi beberapa concern adalah GMM itu salah satu kelemahannya adalah lambda ataupun row parameter yang spasial itu tidak terikat lagi dengan domainnya. Jadi bisa lebih dari satu. Jadi doesn't make sense. Jadi probabilitas untuk lebih dari satu itu bisa terjadi karena tidak diganti bounded. Kalau kita menggunakan tadi MLI, itu kita bisa bounded kan nilai, jadi nggak bisa lebih dari satu, nggak bisa kurang dari nol. Lalu kalau menggunakan GMM sistemnya itu kita bisa lepas dari sini. Nah, sebenarnya paling ideal itu kalau ke variable space tadi untuk menggunakan yang ini. Dan masalahnya kalau ya ada positif negatifnya, kalau variable selection kita bisa menghilangkan faktor yang tidak signifikan secara statistik. Cuman pertanyaannya apakah secara teoretikal make sense. Jadi kemudian rekan-rekan harus dan Bapak Ibu perhatikan bahwa yang satu apakah pendekatannya itu data driven atau pendekatannya data driven. Terus balik ke karena ini ada sekali lagi ini adalah alat sebuah pisau yang menentukan bagaimana menggunakan pisau, penggunaannya itu adalah jadi Bapak dan Ibu nanti yang rekan-rekan yang akan menggunakan shape dan kakinya yang menentukan pisaunya itu digunakan untuk apa, kapan digunakan itu. Baik, kalau tidak ada, mungkin insya Allah itu yang bisa saya share untuk siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan kekurangan internetnya. Kita akan berjumpa lagi pertemuan terakhir di depan. Insya Allah ada lebih banyak bagaimana mengoperatifkan menggunakan hal untuk estimasi dan semacamnya, dan kemudian itu akan karena sebenarnya setelah ini nanti akan ada lebih banyak cerita yang memang sebenarnya. Jadi kalau dapat beritanya terus diapain kita bekerja kita terus nanti kita bisa dapatkan directnya.
Itu semoga nanti kita bisa sharing kembali juga apa yang diberikan bersama Pak. Tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.